Mazmur 146. Mazmur nomor 146. Dan hari ini kita akan melanjutkan ayatnya yang kedua sampai yang keempat. Dan kalau kita melihat dari Mazmur 146 sampai Mazmur 150 disebut dengan Mazmur Haleluya. Dibuka dengan Haleluya, ditutup juga dengan Haleluya. Kita bisa melihat semuanya itu dari Mazmur 146, 147, 148, 149 sampai 150. Dan hari ini mari kita lanjutkan pengajaran firman Tuhan yang sudah kita mulai di minggu yang lalu. Firman Tuhan di dalam Mazmur 146 ayat 2 sampai yang keempat. Dengarkanlah jemaat Tuhan firman Tuhan. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Di pengajaran Alkitab yang lalu kita sudah mengupas ayat yang pertama. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan di dalam Mazmur 146 ayat 2 ini firman Allah berkata, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kata memuliakan di dalam ayat yang kedua tersebut berasal dari kata dasar halal bahasa Ibrani. Tetapi berbeda dengan di dalam ayatnya yang pertama, seruan yang pertama, haleluya. Di mana halal itu langsung diikuti dengan nama Adonai, YHWH. Sehingga sekali lagi ingat, haleluya mustahil untuk diterjemahkan karena ada nama Allah yang langsung mengikuti kata halel atau helel. Nah, tetapi di dalam ayat yang kedua, memuliakan Tuhan menggunakan kata yang sama tetapi tidak langsung menempel kata nama Adonai. Kata memuliakan dalam ayat 2 mengandung arti sama dengan yang ayat yang pertama yang sudah kita bahas. Memuliakan Allah terus-menerus. Memuji Allah terus-menerus, bersyukur kepada Allah terus-menerus, berserah total kepada Allah. Masih ingat? Ilustrasinya seperti detak jantung yang tidak berhenti. Demikianlah setiap dari anak-anak Allah. Setiap kita, setiap orang-orang kudus di segala zaman dan di segala tempat yang menerima belas kasih Allah Tritunggal, terus-menerus memuji Allah, terus-menerus bersyukur kepada Allah, dan terus-menerus berserah total kepada Allah. Saya mau tanya, apakah yang terjadi jika jantung Anda dan saya berhenti 10 detik? Nah, ada yang mau kasih jawaban? Jika berhenti 10 detik aja jantung ini berdetak, sudah di mana kita? Ruang ICU. Sakit pasti. Bayangkan jika jantung berhenti berdetak 1 menit. Sepertinya orang tersebut sudah lewat dari ruang ICU. Bagaimana jika berhenti lebih dari 5 menit? Sepertinya akan ada kedukaan. Kemungkinan orang itu sudah meninggal. Demikian juga jika di dalam hati manusia tidak memuji Tuhan Allah Israel yang menyatakan dirinya dalam Kristus Yesus, tidak bersyukur, tidak berserah total kepadanya dalam setiap momen, setiap saat, setiap detik hidupnya. Hakikatnya orang itu mati.
rohaninya mati. Memuliakan Allah bukan hanya beberapa momen, bukan hanya beberapa bulan, tetapi selagi kita hidup. Jadi jika Anda dan saya, kita berhenti saja 1 detik memuji Allah, kita berhenti 1 detik bersyukur kepada Allah, berhenti 1 detik berserah kepada Tuhan Yesus dengan seluruh hidup kita, maka itu ada sakit rohani pada kita. 1 detik saja. Apalagi jika itu berlangsung lama, dapat dimungkinkan orang itu mati rohani. Atau dengan kata lain, ia belum mengalami belas kasih Allah, belum menerima anugerah keselamatan hidup kekal dari Allah Tritunggal jika ia rohaninya mati, yang dimana ia tidak memuji Allah senantiasa, tidak bersyukur kepada Allah senantiasa, dan tidak menyerahkan totalitas hidupnya kepada Allah Tritunggal. Oleh sebab itu, firman Allah yang berbunyi, "Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup," itulah jati diri anak-anak Allah, Anda dan saya yang sudah ditebus Allah dari perbudakan dosa, yang diberikan hidup baru olehnya. Dan memuliakan Allah bukan dengan paksaan atau di bawah ancaman. Oh, aku memuliakan Allah karena aku takut kena azab. Oh, aku mau memuji Allah karena aku nggak mau kena azab. Aku mau bersyukur kepada Allah karena kalau aku tidak bersyukur aku kena azab. Bukan itu dasarnya. Memuliakan Allah terus menerus itu bukan paksaan, bukan di bawah ancaman, tetapi di dalam kesukaan, di dalam kesukacitaan, di dalam damai sejahtera, di dalam kasih Allah. Perhatikan kata bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kata bermazmur di dalam bahasa aslinya artinya making melody. Masih ingat lagu Making Melody in My Heart? Jadi dengan kesukaan, ungkapan hati terdalam akan kasih Allah. Ungkapan hati ini dalam segala bentuk emosi Anda dan saya. Ada saatnya emosi kita penuh dengan kelelahan. Ada kalanya emosi kita sedih. Ada kalanya berduka, ada kalanya suka. Jadi ungkapan hati, making melody dalam segala bentuk emosi, namun dibingkai firman Allah. Nggak di luar firman Allah, tetapi di dalam frame firman Allah. Mengungkapkan isi hati di saat sulit, di saat bahagia, saat dalam kesesakan, saat kelegaan, saat keberhasilan, saat kegagalan, dan semua itu bagaikan melodi yang indah di dalam terang firman Allah. Semua emosi itu tidak lepas dari belas kasih Allah dan kemurahan Sang Maha Kuasa dan yang Maha Kudus. Jadi mana kita orang berdosa diampuninya oleh karena belas kasihannya. Bayangkan, membuat puji-pujian bagi Allah selagi hidup. Puji-pujian isi hati kita yang dibaharui oleh Allah. Ungkapan doa yang dirangkai dalam puji-pujian kepada Allah di dalam semua bentuk emosi kita. Jati diri setiap kita yang adalah umat tebusan Allah adalah terus-menerus di dalam segala keadaan memuji Allah. Bersyukur kepada Allah, berserah penuh kepada Allah selama kita hidup di dalam kebenaran dan damai sejahteranya. Selagi bernafas, tidak putus-putusnya menyatakan haleluya dan bermazmur bagi Allah. Nah, sekarang jemaat Tuhan Yesus, mari perhatikan sebelum kita masuk ke dalam ayat yang ketiga, Ulangan pasal 4 ayat 11. Ulangan pasal 4 ayat 11 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan untuk jemaat Tuhan.
Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu. Sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suara rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman. Dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-15. Hati-hatilah sekali. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Firman Allah di dalam Ulangan 4 ayat 15 adalah peringatan keras di dalam kasih Allah, yang selaras dengan Mazmur 146 ayat 3. Dan Mazmur 146 ayat 4 adalah hasil jika melanggar peringatannya, peraturannya, hukumnya, firmannya. Bagaimana mungkin di dalam pujian ada peringatan? Inilah indahnya firman Allah. Jiwa yang dibaharui oleh Allah akan bersuka menerima peringatan, akan bersuka menerima hukum, menerima peraturan, menerima firman Allah. Dan bukan melawan dan memberontak terhadap firman tersebut, terhadap hukum tersebut, terhadap peringatan dari Allah. Nah, mari kita masuk ke dalam Mazmur 146 ayat yang ketiga. Dan firman Allah berkata, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Kata janganlah percaya kepada para bangsawan. Saya ingin kita mempelajari lebih dalam kata dari kata percaya. Dalam bahasa aslinya, percaya berarti menjatuhkan kepala kita dengan sendirinya. Jadi ini kepala kita jatuhkan dengan sendirinya. Dalam kepercayaan Yahudi, di atas kepala ada cahaya Allah. Jadi betapa hinanya menjatuhkan kepala dengan sukarela, dengan sendirinya di hadapan manusia untuk menyerahkan diri ini sepenuhnya kepada manusia tersebut. Dengan kata lain, menjadikan diri sendiri budak pada manusia. Oleh sebab itu, ini adalah peringatan keras bagi Anda dan saya dan setiap umat pilihan Allah yang berkata haleluya. Peringatan kepada Anda dan saya yang mengaku menyerahkan hidup ini total kepada Tuhan Yesus. Kepada siapapun manusia yang mengaku dirinya orang Kristen, jangan berikan diri ini sebagai atau menjadi budak manusia. Apakah dia bangsawan, apakah dia penguasa, termasuk kepada diri Anda, kepada diri saya sendiri yang adalah manusia. Jangan serahkan seluruh hidup kita di tangan kita. Apa artinya? Perhatikan kata selanjutnya, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Alkitab menggunakan kata anak manusia. Mungkin bagi kuping kita agak unik untuk mendengarnya. Tapi dalam bahasa aslinya, firman Tuhan berkata anak manusia itu beben Adam. Yang diterjemahkan beben itu adalah anak, Adam adalah manusia. Jadi jangan pernah menaruh hidup kita kepada keturunan manusia,
kepada keturunan Adam. Termasuk jangan pernah mengandalkan diri kita sendiri. Jangan menaruh segala pengharapan kita kepada manusia, termasuk pada diri kita sendiri. Jangan andalkan pikiran kita, jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan apapun yang ada di manusia, karena manusia tidak dapat memberikan keselamatan. Anda dan saya tidak dapat mengubah masa depan kita. Perhatikan kata tidak dapat memberikan keselamatan yang selaras dengan Mazmur 60 ayat 13. Mari kita dengarkan Mazmur 60 ayatnya yang ke-13 yang berbunyi, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Sehasta dalam hidupnya saja manusia tidak dapat mengendalikannya. Masa depannya dia tidak dapat kendalikan, masa sekarang dia tidak dapat kendalikan, masa depan tidak dapat dikendalikan. Wong kita mau kasih pengharapan kita kepada yang tidak berdaya seperti itu, termasuk pada diri kita. Lihatlah ujungnya, kehidupan yang menaruh kepercayaan kepada manusia di dalam Mazmur 146 ayat 4. Apabila nyawanya melayang ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Dalam bahasa Ibrani, nyawa itu ruh, roh. Kata ia di dalam Mazmur 146 ayat 4, ia merujuk kepada apa? Tubuh. Tubuh kembali ke tanah. Dan tanah dalam bahasa Ibrani adalah Adamah. Perhatikan Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan hembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Debu tanah di dalam bahasa aslinya adalah Adamah. Jadi, lihatlah kebenaran Alkitab. Tanah dalam bahasa Ibrani Adamah. Dan dari Adamah ini, dari tanah ini, diciptakanlah siapa? Adam. Atau Alkitab bahasa Indonesia menyebutnya manusia. Mengapa namanya Adam? Karena berasal dari Adamah. Dengan kata lain, manusia adalah tanah yang bernafas. Dari tanah diciptakan makhluk yang diberikan nafas dari Allah, yang namanya dikenal Adam, manusia, tanah yang bernafas. Jadi manusia, Anda dan saya adalah tanah yang bernafas, yang diberikan nafas dari Allah. Perhatikan baik-baik di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 tersebut. Kita perhatikan sekali lagi. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan apa? Nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dengan kata lain, manusia adalah tanah yang bernafas. Allah yang menciptakan manusia dari tanah dan diberikan nafas. Nafas Anda dan saya, ingatlah baik-baik, itu berasal dari Allah. Perhatikan Alkitab kita yang berbahasa Indonesia, terjemahan baru. Di dalam Keluaran 2 ayat 7. Manusia itu dari debu tanah. Sekali lagi, manusia itu dari debu tanah. Dalam bahasa Ibraninya, et ha Adam, apar min ha Adamah. Manusia itu dari debu tanah. Adam, Anda dan saya manusia dari Adamah, dari tanah.
tanah itu hidup karena nafas Allah. Dia nggak hidup dengan sendirinya. Tetapi Allah yang memberikan nafas kepada tanah itu. Dan perhatikan Kejadian 3 ayat 17. Jemaat Tuhan, perhatikan Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Perhatikan baik-baik dari ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-19. Yang kena kutuk itu siapa? Yang kena kutuk itu ular, betul? Setelah itu yang kena kutuk itu perempuan. Dan perhatikan di ayat 17, yang kena kutuk itu tanah. Nah, jemaat Tuhan pernah berpikir, kenapa bukan Adam yang kena kutuk? Loh, kok Adam kan yang makan buahnya? Loh, kenapa tanah yang dikutuk? Di dalam kejatuhan manusia pertama dalam dosa. Jadi perhatikan baik-baik indahnya firman Tuhan. Kejatuhan karena tanah yang bernafas itu menggandalkan dirinya untuk jadi seperti Allah. Dan tadi saya sudah katakan hasilnya apa? Iblis dikutuk, perempuan dikutuk, dan tanah dikutuk. Sekali lagi, kenapa tanah? Bukannya tanah tidak buat apa-apa. Namun lihatlah kebenaran firman Allah. Dari mana asalnya Adam? Sang tanah yang bernafas itu. Ia dari tanah, dia dari Adamah. Oleh sebab itu siapapun yang hidupnya terkait dengan tanah, ia pasti terkutuk. Apakah hidup Anda dan saya tidak terkait dengan tanah? Jawabannya pasti terkait. Apa yang kita pijak saat ini? Tanah. Dari mana padi yang kita makan? Ditanam di mana itu padi? Berasnya dari mana? Dari padi yang ditanam di tanah. Minum air yang mengalir di atas permukaan tanah. Berjalan di atas tanah. Pesawat walaupun bisa terbang, dia harus mendarat menyentuh tanah. Oleh sebab itu, semua kita terkutuk. Oleh sebab itu, terkutuklah tanah mengandung suatu kebenaran yang sangat luar biasa. Manusia pertama jatuh dalam dosa. Dan semua keturunan Adam terkutuk. Jadi, jika kita menaruh harap pada tanah yang bernafas, yang terkutuk, maka hidup ini adalah super terkutuk. Perhatikan dalam Alkitab Bahasa Indonesia versi lama, kata maksudnya itu menggunakan kata cahaya. Nah, perhatikan, apakah maksud dari tanah yang bernafas pertama atau Adam ingin jadi seperti Allah? Ia mengandalkan hidupnya, mengandalkan pemikirannya untuk menjadi seperti Allah. Dia punya pikiran, dengan saya makan buah itu saya jadi seperti Allah. Pertanyaannya, apakah maksudnya tercapai? Tidak. Adam mati. Tanah yang bernafas itu rohaninya mati karena dosa, dan ia tidak dapat memberikan nafas untuk menghidupkan rohaninya. Hanya Allah saja yang dapat melakukannya. Dan perhatikan baik-baik Mazmur 146 ayat 4. Dipakai oleh pemazmur untuk kita, setiap anak-anak Allah, ingat akan kejatuhan manusia pertama. Dan hasilnya dari kejatuhan itu, akibat percaya akan dirinya sendiri, percaya akan dusta iblis, dan menolak Allah dan firman-Nya, hasilnya adalah mati. Ingat lagi jemaat Tuhan tentang kejatuhan manusia pertama. Jangan ulangi lagi. Jangan andalkan diri kita. Jangan andalkan dunia ini yang sudah jatuh di dalam kutuk. Ujungnya apakah Adam dan istrinya mendapatkan apa yang mereka mau? Apa yang mereka rencanakan? Apa yang mereka maksudkan? Tidak, malah mereka terlempar dari Taman Eden. Jadi apa ujungnya menaruh percaya dan harap kepada tanah yang bernafas?
yang telah jatuh dalam dosa dan terkutuk, yang notabene bukan pencipta kehidupan, kematian kekal. Oleh sebab itu benarlah apa yang dikatakan di dalam Mazmur 146 ayat 4. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya, selesai. Lihatlah peringatan yang sangat keras dari Tuhan Allah kepada kita, yang adalah anak-anaknya. Jangan pernah menaruh harap pada tanah yang bernafas. Manusia, Anda dan saya, atau pada keturunannya. Siapapun itu manusia yang diambil dari Adamah, dari tanah yang sudah terkutuk, karena hidup demikian hidup terkutuk. Hidup yang ujungnya kematian kekal. Sadarlah jika kita anak-anak Allah, kita tidak akan pernah merelakan menaruh hidup yang sudah dibaharui oleh Allah ke dalam kutuk. Jangan pernah lakukan itu. Sadarilah, setelah kejatuhan manusia pertama dalam dosa, tanah terkutuk. Demikian juga manusia yang mengusahakan tanah. Betapa besar kasih karunia Allah bahwa kita telah diputuskan dari kutuk dosa oleh darah Kristus Yesus yang dinyatakan di dalam Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Oleh sebab itu adalah kerugian besar jika kita yang sudah diputuskan dari kutuk dosa menaruh percaya ataupun menaruh dengan sukacita, dengan kerelaan, dengan kebutaan kita, kebutaan yang sukacita kepada manusia, termasuk kepada diri kita dan apa yang ada di dunia ini. Cuma Tuhan, menurut Anda, apakah upah yang dicapai manusia dari kerja kerasnya untuk menikmati hidup di tanah yang terkutuk ini? Jawabannya uang. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan uang. Kristus Yesus pun sendiri menggunakan uang untuk membayar bea masuk ke bait Allah di dalam Matius 17 ayat 27. Jadi sekali lagi, tidak ada yang salah dengan uang. Uang itu benda mati. Namun sadarilah, uang memiliki rupa dan uang bisa terlihat lebih nyata daripada Tuhan di saat masa-masa sulit ataupun di masa-masa yang terlihat semuanya fine-fine, baik-baik saja. Mazmur nomor 146 ayat 3 sampai 4 sangat penting diberitahukan kepada kita. Karena walaupun kita telah ditebus oleh Allah, kita hidup di tengah-tengah dunia yang menyembah uang. Kita masih di dalam bejana tanah liat, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang hidup kita ini. Atau kita masih ada di tubuh ini, tanah yang bernafas ini, yang terkutuk itu. Dengan kehendak bebas ini, di hidup ini, kita masih bisa mencondongkan hati kepada uang yang terlihat sangat nyata secara penglihatan fisik. Karena kita berpikir memiliki uang dapat mewujudkan apa yang kita mau. Dan akhirnya menjatuhkan kepala ini dengan sukarela di hadapan uang. Saat hidup ini percaya kepada uang, atau dengan kata lain memberi hidup ini jadi budak uang, maka kata haleluya hanyalah ucapan belaka di mulut. Ingat, perhatikan sekali lagi. Ulangan 4 ayat 15 sampai 16. Hati-hatilah jangan kau membuat Baal berhala apapun. Jangan jadikan uang sebagai berhala Baal. Saat hidup ini jadi budak uang, maka seluruh waktu dan potensi hidup ini bagi uang. Dan untuk Allah hanya sisa-sisa dan bukan yang terbaik. Ketahuilah, tragedi terbesar di kehidupan peradaban manusia, aksesoris untuk pelengkap hidup manusia yang namanya uang, menjadi terutama, dan sang pemberi hidup yaitu Allah, Tuhan yang hidup, menjadi yang terendah di hidup manusia. Itu tragedi. Ciri-ciri manusia yang masih dicengkram kutuk dosa, menjadikan dengan sukarela hidupnya budak uang, mengejar uang mati-matian, mengejar uang dengan segenap jiwa, energi, kemampuan, dan daya, serta merendahkan Allah yang adalah musuh tuannya, iblis, dan berusaha jauh semaksimal mungkin dari firman Allah. Ingat Mazmur 146 ayat 2, di mana hidup ini memuliakan Tuhan, menggunakan kata dasar halal, terus menerus memuliakan Tuhan selagi hidup.
seperti detak jantung. Nah, orang yang menjadikan hidupnya budak uang adalah manusia yang jantung rohaninya mati. Karena dia mengandalkan uang, dia berserah total kepada uang, memuji uang dan bersyukur karena uang. Apakah ada dari kita yang pernah kena serangan jantung? Pasti sakit kalau kena serangan jantung. Jadi, saat hidup ini tidak lagi memuji Allah, tidak lagi bersyukur kepada Allah, tidak lagi mengandalkan dan menyerahkan totalitas hidup ini kepada Allah senantiasa, maka ada sakit rohani. Begitu pula anak-anak Allah yang sudah dilahirbarukan oleh Allah Roh Kudus, yang membawa ia untuk menaruh seluruh hidupnya pada Kristus dan menjadi hamba Kristus. Dan jika sekali saja Anda dan saya anak-anak Allah tidak memuliakan Allah Bapa, tidak bersyukur, tidak menyerahkan hidupnya kepada Allah dengan totalitas, kita akan merasakan sakit rohani. Dan sebagai anak Allah, kita akan sadar itu. Aku sakit rohani. Tuhan, ampuni aku. Tetapi jika bukan anak Allah, ya masa bodoh. Karena dia gak pernah hidup. Dan Tuhan peringati semua anak-anaknya, termasuk kita. Jangan lakukan itu, yaitu tidak memuliakan Allah. Yang dimana tidak memuji, bersyukur, dan berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Jangan serahkan hidup ini kepada uang, hanya untuk menikmati hasil tanah yang sudah terkutuk dan memuaskan tanah yang bernafas ini. Bukan berarti Tuhan tidak mau Anda dan saya puas. Bukan berarti Tuhan tidak mau anak-anak Allah itu puas. Tuhan mau kita puas. Bahkan Ia sudah menyediakan segala berkat sorgawi untuk kita terpuaskan. Allah mau kita puas di dalam Sang Pemberi hidup. Karena Dia sendiri memberikan kita nafas hidup, memberikan hidup kekal. Oleh sebab itu kepuasan hanya dari Dia, hanya di dalam Dia. Allah menghendaki kita anak-anaknya puas secara emosi. Saat kita mengandalkan diri kita untuk memuaskan emosi kita, saat kita marah kita mau lampiaskan untuk puaskan emosi kita, apa yang kita dapatkan? Kekacauan. Saat kita mau dipuaskan, dipuji, disanjung orang dan kita melakukan itu di luar firman Allah, kita meluapkan kepuasan emosi lewat medsos. Saat kita punya daging ini ingin dipuaskan, kita mulai rokok, alkohol, dan ujungnya kekacauan, dan kita menemukan betapa rendahnya diri kita. Saat kita mengandalkan diri ini untuk kepuasan seksual, kita mencari kepuasan seksual melalui internet, dan bahkan dengan pergaulan bebas, dan ujung dari adventure gelap itu adalah kekacauan. Dan kita menemukan diri ini begitu rendahnya. Allah sudah mengangkat kita dari kegelapan, kok kita mau balik lagi ke kegelapan? Jangan mau. Saat kita mengandalkan diri ini untuk keberhasilan anak kita, oh anakku ini harus kuliah di Amerika, kerja di Jerman, kerja di Singapura. Dan kita berusaha untuk mencetak anak kita dengan ambisi kita, mimpi kita, kemauan kita. Hasilnya betapa rusak hubungan kita dengan anak-anak kita. Dan masih banyak lagi contoh bagaimana kacaunya hidup ini jika mengandalkan diri kita yang manusia ini. Dan memberi diri diperbudak oleh manusia atau diri kita sendiri. Ingatlah ini, Tuhan tidak larang kita untuk bekerja, untuk kita mencukupkan kebutuhan kita. Karena itu panggilan dari Tuhan untuk kita bekerja, bahkan sejak awal manusia diciptakan. Sekali lagi, Tuhan tidak larang untuk Anda dan saya bekerja untuk mencukupkan kebutuhan kita. Silahkan bekerja. Tuhan tidak larang kita menggunakan internet. Nggak ada di dalam Alkitab ada larangan penggunaan internet. Nggak ada. Silakan gunakan internet. Tuhan tidak larang kita menggunakan medsos. Saya juga punya Facebook. Saya juga punya WhatsApp. Tuhan tidak larang gunakan itu.
Seks itu tidak berdosa di hadapan Allah di dalam perkawinan kudus. Mengarahkan anak-anak itu, memberitakan mimpi dari orang tua kepada anak-anak, membentuk mereka dengan kerinduan seperti apa mereka ingin jadi. Ya, itu is okay, silakan. Gak ada yang salah di mata Tuhan. Seperti itu. Memajukan keluarga kita dalam ekonomi itu pun tidak dilarang Tuhan, silakan. Namun yang adalah dosa di hadapan Allah adalah kita mengandalkan diri kita untuk itu semua. Kita menjadikan diri kita budak dari keinginan kita, budak dari kemauan kita, budak dari uang, budak. Menjadikan diri sendiri budak pada diri sendiri. Akhirnya, jika kita menjadikan budak kepada diri kita sendiri, kemauan kita, uang, apapun itu, yang bukan dari Allah, bukan yang diinginkan oleh Allah, kita akan meninggalkan kasih kita yang mula-mula pada Allah untuk mendapatkan itu semua. Itulah yang berdosa dan salah di mata Allah. Betapa sia-sianya hidup ini jika tidak ada lagi kasih kepada Allah. Untuk apa punya anak yang sukses dalam kacamata dunia tetapi anak itu tidak kenal Allah? Untuk apa punya uang banyak tetapi hati ini diperbudak oleh kemauan diri sendiri tanpa Allah di dalamnya? Untuk apa kuliah jauh-jauh tinggi-tinggi punya di IP sampai 4 tetapi ternyata yang diandalkan adalah otakku? Aku yang harus diikuti, lihat hebatnya aku. Mohon maaf, betapa tidak berhikmatnya atau bodohnya percaya dan menaruh harap pada tanah yang bernafas ini. Dan bukan kepada sang pemberi hidup. Anda dan saya tidak akan pernah memperoleh apapun yang kita maksud dengan mengandalkan diri kita sendiri. Dan itu terbukti di dalam Mazmur 146 di kalimat yang terakhir. Pada hari itu lenyaplah maksud-maksudnya. Saudara-saudariku, bertobatlah dan akuilah dosa kita. Selagi masih bernafas, sadarlah dan bertobatlah. Percayalah sepenuhnya kepada sang pemberi hidup sejati yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus yang dapat berikan kehidupan kekal kepada kita tanah yang bernafas ini. Dan kehidupan kekal yang ia taruh di dalam hidup kita ini berlanjut di dalam kekekalan. Dan saat dia datang nanti, tanah yang bernafas ini yang rusak ini dibaharui olehnya. Dan letakkanlah segala maksud kita, rencana kita di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan andalkan Roh Kudus yang bekerja di dalam kita untuk kita hidupi maksud Allah Bapa di hidup kita. Dan lihatlah, maksud Allah itu sungguh memuaskan hidup kita. Firman Allah sungguh memuaskan kita. Dan hidup menundukkan diri pada Allah dalam ketaatan kepada firman-Nya membawa kita menikmati pengudusan dari Allah. Oleh sebab itu, nyatakanlah haleluya dari hati yang sudah dilahir barukan oleh Allah. Jangan percaya kepada kutuk. Jangan dengan sukarela kita menaruh hidup kita ini untuk mengandalkan yang terkutuk. Jadi bagaimana sekarang? Kepada siapakah kita menaruh harap dan seluruh hidup ini? Dan apakah yang terjadi jika hidup ini kita taruh seluruhnya kepada Allah? Kita taruh seluruh harap kita, seluruh percaya kita, berharap penuh hanya kepada Tuhan Sang Penolong. Mazmur 146 ayat 5-10 adalah jawabannya. Dan kita akan mempelajarinya di pengajaran selanjutnya. Terpujilah firman Tuhan kita, Yesus Kristus, yang berkuasa menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, bahwa di dalam pujian, di dalam peringatan, ada kasih-Mu Tuhan. Agar kami tidak kembali ke dalam kehidupan kami yang lama. Agar kami tidak mencontohi dunia ini. Bagaimana menghidupi hidup baru yang Kau berikan.
Biarlah hidup baru yang Kau berikan pada kami hidupi di dalam ketaatan pada firman-Mu, mengikuti maksud-maksud-Mu Tuhan. Dan kami percaya di dalam hukum-Mu ada kenikmatan, di dalam firman-Mu ada kepuasan, ada kebenaran dan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh uang dan dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin.